Tuhan, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada sehari ini sudah sampai dalam kitab Bilangan pasal yang ke-24. Kalau kita selidiki, Saudara, Bilangan pasal yang pertama itu ketika orang Israel disuruh oleh Tuhan untuk dihitung, mereka masih berada di dataran Sinai. Jadi sekali lagi mereka masih ada di dataran Sinai. Nah, sementara di dalam pasal 22 ayat yang pertama yang kita baca, di sana dicatat bahwa orang Israel sudah ada di dataran Moab, di tepi sungai Yordan. Sebentar lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Ini mereka sudah ada di perbatasan mau memasuki yang namanya negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan sejak awal ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Saudara, mereka keluar dari dataran Mesir itu pada waktu memasuki tahun kedua. Ya, tahun kedua. Jadi Saudara bisa bayangkan Bilangan pasal yang pertama sampai Bilangan pasal yang ke-22 ini cuman ada selisih 21 pasal. Tetapi 21 pasal ini sebenarnya merupakan ringkasan yang dicatat oleh Mose, ya, terkait perjalanan orang Israel selama berarti kurang lebih 39 tahun loh, Saudara. Jadi dari pasal yang pertama sampai pasal 22 ini kira-kira perjalanan orang Israel selama 39 tahun. Sementara kitab Ulangan dicatat ya oleh Mose, ya, ini sebelum orang Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Jadi tahun-tahun terakhir, ya, tahun-tahun terakhir, tahun ke-40 sebelum mereka menduduki yang namanya tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca hari ini, ketika orang Israel katanya sudah sampai di dataran Moab, maka Raja Moab yang bernama Balak, dia begitu takut karena dia dengar bagaimana berita yang sudah beredar. Bagaimana orang Israel ini menaklukkan yang namanya negeri orang Amori. Bagaimana mereka mengalahkan Raja Amori. Sehingga Raja Balak ini, saudaraku, menjadi gentar dan takut. Karena memang jumlah orang Israel itu banyak. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan dia datang kepada seorang yang bernama Bileam. Rupanya Bileam ini cukup terkenal. Kenapa saya bisa bilang terkenal? Dia terkenal. Buktinya, saudaraku, ketika ya Raja Balak ini terhimpit, dia datang mengirim utusan untuk pergi kepada Bileam. Satu keyakinan yang dia bilang, karena aku tahu, aku sudah mendengar beritamu bahwa barang siapa yang engkau kutuk, dia akan kena kutuk. Tetapi barang siapa yang engkau berkati, maka dia akan memperoleh berkat. Jadi yang menjadi pertanyaan, Bileam ini sebenarnya dia tukang tenung apa nabi? Berdasarkan catatan kitab suci, baik dalam kitab Yahosua, baik kitab Nehemia, kitab Mika, dia ini disebut sebagai petenung. Kenapa? Karena rupanya, saudara, ada imbalan. Memang namanya begitu terkenal. Bukan cuma sekedar terkenal, bahkan memang terbukti. Makanya Balak bilang, karena aku tahu dan aku yakin siapa yang engkau kutuk akan kena kutuk. Siapa yang engkau berkati akan memperoleh berkat.
Dan saya mau beritahukan kepada kita, saudara. Iblis itu, hasatan itu harus menunjukkan eksistensi dia. Jadi jangan salah. Jangan saudara berpikir bahwa setan itu tidak bisa melakukan mujizat. Firman Tuhan sudah mencatat dan mengkonfirmasi itu. Kalau saudara berkata ya, bahwa iblis tidak bisa melakukan apa-apa, kuasa kegelapan tidak bisa melakukan apa-apa, berarti saudara tidak percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengkonfirmasi itu. Tetapi saudara, sekali lagi firman Tuhan pun mengkonfirmasi bahwa ilah bangsa-bangsa ini adalah berhala. Tetapi Yahweh Tuhan itulah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Buktinya apa? Ketika Tuhan mau membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang dilakukan di sana oleh Raja Firaun melalui para ahli sihirnya? Waktu Mose punya tongkat jadi ular, juga ahli sihirnya punya tongkat juga bisa jadi ular. Tetapi persoalannya ularnya mereka itu ternyata akhirnya dimakan oleh ularnya Mose. Kalah, saudara. Ini menunjukkan sehebat-hebatnya kuasa kegelapan, sehebat-hebatnya kuasa hasatan, tetap lebih hebat, lebih dahsyat kuasa daripada Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi. Waktu ahli-ahli sihir membuat saudaraku yang namanya air menjadi darah, ya, kan Mose melakukan itu. Tuhan membuat atas perantaraan Mose, tapi ahli sihirnya juga bisa. Tulah kedua, saudaraku, tulah katak juga mereka bisa buat. Tetapi tulah ketiga dan seterusnya mereka tidak bisa meniru. Ini membuktikan keterbatasan. Nah, kenapa kuasa kegelapan iblis itu harus menunjukkan eksistensi? Agar supaya dia juga bisa punya pengikut. Karena kalau tidak, nggak akan ada yang ikut dia, saudara. Bukti yang paling konkret kita bisa lihat, buktinya paranormal sampai sekarang masih laku. Dukun sekarang masih laris manis. Itu menunjukkan, membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan ada yang berhasil. Apakah itu untuk usaha, apakah itu untuk jodoh, sebagai pemikat dan yang lain-lain. Membuktikan ada yang berhasil. Ya. Nah, saudara, kitab suci mengkonfirmasi bahwa Bileam ini dia adalah seorang petenung. Tetapi Kefa juga mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang nabi. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang petenung yang tidak punya hubungan dengan Tuhan bisa sebegitu akrabnya. Tuhan bisa berbicara kepada dia begitu dekatnya. Ya kan? Sedikit-sedikit Tuhan mengkonfirmasi kepada dia. Bahkan Bileam bisa mengatur sebuah misbah, korban persembahan yang mau sebenarnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dia mau rayu, saudara, supaya Tuhan berdiri di pihak dia. Dan waktu dia mengutuki Israel, benar-benar kutuk yang keluar dari mulutnya, bukan justru sebaliknya, adalah berkat. Jadi ini, saudaraku, dua-dua nggak salah. Dia nabi, tapi dia juga petenung. Nah, ini yang berbahaya, saudaraku, ketika itu ada di dalam kalangan orang Israel. Kalau kita bawa di dunia sekarang dalam hal kerohanian, ini bahaya kalau ada hamba-hamba Tuhan yang modelnya seperti ini. Rela melakukan apa saja. Rela memutarbalikkan kebenaran. Bahkan rela merayu Tuhan, membujuk Tuhan untuk melawan firman-Nya. Demi yang namanya upah. Demi yang namanya upah. Dan ini banyak, saudara. Ini fakta, saya berikan contoh misalnya.
Yehezkiel pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, setiap hari Syabat, setiap bulan baru, setiap kamu merayakan perayaan, pintu gerbang di bait suci itu harus dibuka. Maka raja di atas segala raja itu akan datang, dan umat Tuhan akan sujud menyembah. Selama hari Syabat dari petang ke petang, pintu itu tidak boleh ditutup. Waktu selesai Syabat lewat, maka raja itu akan keluar meninggalkan bait suci, dan kemudian pintu itu akan tertutup. Bahasa sederhananya saudaraku begini, berarti di bait suci, kita bicara bait suci, yang dimana di sana otoritas Tuhan berdaulat, kemuliaan Tuhan dinyatakan, karena di sana ada tabut perjanjian. Di sanalah Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri akan berfirman untuk menyampaikan isi hatinya kepada orang Israel. Di luar hari Syabat, raja itu tidak ada di bait suci. Di luar hari Syabat, sekali lagi raja itu tidak ada di bait suci. Ini menurut ketetapan. Tapi kalau kita dulu yang waktu belum mengerti dan memahami tentang Syabat, waktu kita datang ibadah di gereja, memang Tuhan itu adalah roh. Memang Tuhan itu maha hadir. Tapi dia tidak mungkin akan memungkiri yang namanya firman-Nya. Tidak mungkin dia memungkiri ketetapannya. Kalau kita ingat dulu, kita berusaha, apalagi kalau saya sebagai worship leader. Tuhan, hadirlah Engkau di tempat ini. Engkau hadirlah di tengah-tengah umat-Mu. Masalahnya Tuhan bilang, masalahnya gua udah berfirman bro. Nggak mungkin gua langkahi. Gua datang di bait suciku itu hari Syabat, setiap perayaan. Tapi kan kita rindu, kita haus. Kita bicara konteks bait suci. Ya, orang-orang Israel di rumah mereka juga masing-masing ya ada ibadah. Mereka melakukan yang namanya doa-doa. Apakah Tuhan tidak dengar? Ya Tuhan dengar. Tapi konteks untuk ibadah secara umat, ketika mereka mengadakan pertemuan kudus, itu adalah hari Syabat. Jadi kita tidak mungkin memaksa Tuhan untuk kompromi dengan firman-Nya. Sekalipun kita rayu Tuhan dengan berbagai macam rayuan gombal, dengan berbagai macam bentuk korban. Karena yang Tuhan inginkan adalah yang namanya ketaatan. Nah ini yang sangat berbahaya saudara, kalau seandainya kita, termasuk saya pribadi, menjadi hamba-hamba yang seperti ini. Saya ingat, saya banyak saudara, banyak tawaran, banyak rayuan di luar. Bukan tidak. Untuk bisa khotbah di luar dan segala macam. Saya bilang saya udah lewati. Saya dulu banyak undangan khotbah. Gereja teman-teman itu setiap minggu. Di tempat-tempat yang keren banyak. Di Pertamina ada, di bandara ada, di Honda ada, di Carrefour ada. Dan itu rutin. Tetapi saya tidak boleh menyampaikan kebenaran ini. Saya jujur secara manusia dulu takut. Takut kehilangan jam terbang. Karena jam terbang berhubungan dengan amplop. Takut saudara. Sampai akhirnya Tuhan berbicara di dalam hati. Yang menjamin hidupmu, keluargamu itu adalah Aku yang menciptakan langit dan bumi. Bukan mereka. Dan saat itu saya sampaikan saudara. Ketika ada kesempatan saya nyatakan tentang kebenaran nama ini. Dan konsekuensinya, memang saya nggak diundang lagi saudara. Karena mereka nggak mau nama ini. Mereka anggap bahwa nama ini adalah nama yang baru. Nah saudara-saudaraku, tetapi apakah kita kelaparan? Atau juga kita hidupnya tetap, makan tetap dijamin oleh Tuhan. Nah saudaraku, jangan sampai kita karena upah menjadi hamba-hamba uang, hamba-hamba upahan. Bukan menjadi hamba Tuhan.
Makanya Rasul Saul dalam kitab Galatia 1 ayat yang ke-10 dia bilang, seandainya aku masih berusaha untuk menyenangkan hati manusia, maka sesungguhnya aku bukanlah hamba Tuhan. Aku bukanlah hamba Yeshua HaMasiah. Banyak orang sekarang lebih memilih untuk menyenangkan hati orang, hati jemaat. Bukan berusaha bagaimana supaya hati Tuhan disenangkan. Makanya ada begitu banyak pendeta-pendeta yang berupaya bagaimana mencari cerita-cerita yang bisa membuat jemaat itu tertawa. Tidak salah selama hal itu punya kaitan. Tetapi jangan sampai kayak ada jemaat kita simpatisan, waduh, Pak Gembala, saya ketemu dengan pendeta si A. Waduh, dia luar biasa khotbahnya. Waduh, Pak Gembala, mantap sekali, saya benar-benar diberkati. Saya cuma tanya, khotbahnya tentang apa? Pokoknya bagus. Iya, bagusnya apa? Waduh, pokoknya hebat deh Pak Gembala. Tapi hebatnya nggak ada yang dinyantol, saudara. Saya senang katanya. Dari awal sampai akhir saya nggak ngantuk. Kalau dipenuhi ngantuk. Ya Anda lebih memuaskan. Banyak pendeta yang lebih senang memuaskan telinga. Hanya jasmani yang dibangun, yang dipuaskan. Tetapi bukan spiritual. Makanya kemarin saya pernah berbicara tentang pujian. Ada pujian yang hanya membangkitkan semangat semata. Jasmaninya kita yang dibangkitkan, tetapi rohnya tidak dibangkitkan. Tetapi biarlah ketika kita memuji Tuhan, yang dibangkitkan itu bukan cuma jasmani kita, tetapi spiritual kita dibangkitkan. Itu yang dicari oleh Tuhan. Banyak orang kan waktu memuji Tuhan, nari-nari, lompat-lompat. Tapi selesai itu dia lemes, khotbah malah ngantuk, malah tidur. Karena semangatnya itu cuma di fisik. Lawatan Tuhan terjadi itu hanya jasmaninya. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan gak punya urusan dengan jasmani kita. Tuhan tidak punya urusan dengan lahiriah kita. Karena ini akan kembali menjadi tanah. Tuhan punya urusan dengan spiritual kita. Makanya kenapa Rasul Petrus, Rasul Kefa memberikan peringatan kepada perempuan-perempuan agar supaya jangan sibuk hanya mendandani yang namanya lahiriah. Bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan diabaikan manusia batinia ini. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kan setiap lirik pujian itu luar biasa sebenarnya. Kita bisa nyanyikan setiap lirik kalimat itu, saudaraku, dalam bentuk doa. Kita jadikan lirik-lirik pujian itu sebagai ungkapan iman kita. Sehingga di sana kita bisa menangis. Di sana kita bisa memperoleh kekuatan dan penghiburan. Karena setiap lirik itu, saudaraku, itu mengandung kuasa firman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya ini penting bagi kita. Jangan jadi hamba upahan yang pada akhirnya menyembunyikan kebenaran, bahkan rela memutarbalikkan kebenaran, meminta supaya Tuhan berkompromi. Karena banyak hamba Tuhan lebih memilih taat kepada organisasi, lebih memilih untuk menyenangkan telinga manusia, hati manusia, daripada telinga dan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan kembali dalam parasa yang kita baca hari ini. Akhirnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika Balak dalam perenungan dia dengan upah yang ditawarkan, yang dibawa oleh orang-orang suruhan daripada Balak, Bileam tergiur. Tetapi Tuhan berfirman, jangan sekali-kali engkau mengutuki bangsa ini. Sebab apa kata firman Tuhan? Bangsa ini sudah diberkati. Jadi pertanyaan buat kita, apakah
yang sudah diberkati oleh Tuhan, berkat dari Tuhan, itu bisa menjadi kutuk. Atau sebaliknya, kutuk bisa menjadi berkat. Kalau orang Kristen pada umumnya, yes, kutuk bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Tetapi sebaliknya, apakah berkat bisa menjadi kutuk? Tidak bagi kebanyakan orang Kristen. Tapi firman Tuhan, berkat bisa menjadi kutuk. Makanya di dalam Bilangan pasal 23, saudara, perhatikan baik-baik, tolong Parende baca ayat 23. Bilangan 23 ayat 23 dan 25. Ya, silakan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Sampai di situ saja. Perhatikan baik-baik. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Tidak ada mantra, kata firman Tuhan. Tetapi ayat 23 ini muncul, saudaraku, ya, sebagai dampak daripada ayat 21. Perhatikan baik-baik. Ayat 21, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Jadi ketika keturunan Yakub, artinya Israel, tidak pincang, tidak keluar dari hukum dan ketetapan Tuhan, maka tidak mungkin akan ada mantra, tidak mungkin akan ada tenung, tidak mungkin akan ada kutuk yang bisa menghampiri Israel. Selama mereka ada di dalam ketetapan Tuhan. Makanya kalau kita baca Keluaran pasal 29 ayat yang kelima, tolong Parende baca, Israel ini akan menjadi harta kesayangan. Jika apa? Jika mereka berpegang kepada ketetapan Tuhan. Jika mereka berpegang kepada perintah Tuhan, mereka akan menjadi harta kesayangan. Ya. Jadi saudara, perhatikan baik nanti aja. Atau baca, boleh baca. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Aharon kemeja, gamis, baju Keluaran 19 ayat 5. Tadi 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi bangsa Israel yang adalah keturunan Yakub, selama mereka berpegang kepada ketetapan Tuhan, mereka hidup di dalam Torahnya Tuhan, hidup dalam kehendaknya Tuhan, maka mereka akan menjadi harta kesayangan. Saudara, harta kesayangan, harta yang paling berharga, saudara, yang gak mungkin kita akan biarkan orang lain merebutnya. Ya, kita pasti akan simpan, kita pasti akan jaga. Makanya kalau uangnya sedikit, ya, 5.000, 2.000, paling taruhnya di mana aja. Tapi coba kalau uangnya banyak, ya, sudah dipakai ini box yang model brankas, pakai pinnya lagi, ya, kemudian wah banyak pengamannya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ini akan dijaga. Nah, ini yang menjadi jaminan kalau kita baca, saudara, begitu banyak ayat firman Tuhan. Kalau mereka berpegang kepada ketetapan firman Tuhan, mereka hidup di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan menguduskan mereka. Tuhan akan memberkati semua yang mereka lakukan. Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka. Jadi begitu banyak sekali janji Tuhan ketika mereka
hidup di dalam ketetapan Tuhan. Ya. Jadi ayat yang ke-25 tadi, ayat yang ke-23 tadi, dari bilangan 23, tidak ada yang bisa mengutuki Israel. Tidak ada yang bisa menenun Israel selama mereka tidak berlaku pincang. Selama mereka itu hidup dalam ketetapannya Tuhan. Bahasa sederhananya begini, kita orang Kristen bisa disantet apa tidak? Ya, banyak orang Kristen bilang tidak. Tetapi firman Tuhan bilang, kita bisa disantet. Siapa bilang tidak? Ya, kita bisa disantet. Ya. Persoalannya mempan apa? Itu yang jadi persoalan. Mempan apa tidak? Kalau kita orang Kristennya, baca Alkitab aja kagak, gereja aja kagak, emang santet kagak mempan, kata siapa? Tapi kalau kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, nggak mungkin bisa, saudara. Karena Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Dia akan mengutus bala tentara malaikatnya berhema di sekeliling orang benar. Orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya selama kita hidup dalam ketetapan Tuhan gak perlu takut. Selama kita hidup di dunia, saudara, kita tidak akan lepas dari semua itu. Ya, untuk anak-anak kita, apalagi cuan, ya, di tempat kuliah, ke depan mungkin nanti sesuai dengan profesinya di tempat pekerjaan, ada aja yang namanya orang iri. Ya. Bahkan kalau kita jujur, kita bicara dunia sekuler, orang yang baik itu jarang disukai orang loh. Ya, orang yang jujur misalnya, kan begitu. Orang yang baik kerjanya ulet dianggaplah cari muka lah. Kan begitu sudah. Padahal sebenarnya bukan cari muka. Dia orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jam 8 masuk kerja, setengah 8 dia udah datang. Bukan mau cari muka. Tapi banyak kan orang yang tidak suka. Ketika kita berusaha untuk jujur, ada aja saudara orang yang sirik. Ketika usaha kita berhasil, dagang kita laris manis, ada yang tidak suka. Ya. Sehingga saudara, tanpa kita tahu, banyak orang yang suka mengeluarkan sumpah serapah. Ya. Banyak orang yang suka mengeluarkan sumpah serapah. Bahkan di dunia yang kita tinggal sekarang tidak sedikit orang-orang di luar sana, tentunya yang di luar kekristenan, ya, yang akhirnya menggunakan jasa-jasa yang saya sebut tadi untuk menghancurkan usahanya, untuk menghancurkan profesinya, dan yang lain-lain. Tapi selama kita ada di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, jangan takut saudara. Karena Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Dia akan memagari kita. Itulah sebabnya perhatikan baik-baik. Selama orang Israel tidak pincang katanya, tidak melakukan pelanggaran kesalahan, Bileam berapa kali? 3 kali saudara. Sampai buat atur korban persembahan. Tahu-tahu siapa tahu Tuhan lagi berpihak kepada dia. Siapa tahu Tuhan itu bisa dibujuk, dirayu dengan korban persembahan yang dia sediakan. Tapi saudaraku, setiap kali dia berusaha untuk mengutuki orang Israel, justru yang keluar itu adalah berkat. Sampai Balak ini saudaraku jadi marah. Kalau kamu memang tidak mau mengutuki, ya setidaknya jangan juga berkat. Kan begitu. Ya sudah, biarkan saja, netral saja. Jangan mereka diberkati. Tetapi lihat saudara, orang kalau sudah ya, motivasinya tidak benar, sekalipun dia nabi, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia gembala sidang, tetapi kalau motivasinya sudah melenceng, dia akan berupaya, berusaha menghalalkan berbagai macam cara demi kenyamanan dan kenikmatan hidupnya sendiri. Apa yang terjadi kepada Bileam? Dia kan sudah berusaha untuk mengutuki orang Israel, nggak bisa. Satu-satunya cara apa? Bagaimana caranya supaya Tuhan, kan sekarang Tuhan ada di pihak Israel.
Selama mereka tidak pincang, selama mereka hidup dalam ketetapan, Tuhan bersama dengan mereka. Caranya berarti buat Israel untuk menyimpang. Supaya Tuhan jadi musuh buat mereka. Jangankan yang namanya Moab. Jangankan yang namanya Balak. Ketika engkau keluar dari ketetapan, engkau melanggar firmanku, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu. Kan ngeri sudah. Makanya kita temukan dalam Bilangan 31 ayat 16, tolong Pak Rende baca. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bilangan 31 ayat yang ke-16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah? Ayat 8 dulu deh. 31 ayat 8 baru 16. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Regem, Sur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bileam bin Beor. Bileam mati juga pada akhirnya. Kenapa Bileam mati, saudara? Baca ayat yang ke-16 tadi. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Yahweh dalam hal Peor, sehingga turun ke antara umat Yahweh. Nah, akhirnya saudara, orang Israel ini berubah setia kepada Bapa Yahweh dan mereka ikut menyembah kepada Baal Peor. Inilah ilah yang disembah oleh yang namanya orang-orang Moab. Caranya bagaimana? Wah, gua nggak bisa nih. Selama Bapak Yahweh ada di pihak mereka, nggak bisa gua dapat ini upah yang dijanjikan oleh Balak. Bayangkan Balak bilang, apa saja yang engkau inginkan akan aku kasih. Apa saja akan aku berikan, kata Balak. Akhirnya bagaimana caranya? Bileam menghasut yang namanya perempuan-perempuan Moab yang cantik-cantik. Lu goda tuh orang Israel mata keranjang. Kamu kan cantik-cantik. Nah, mereka itu orang-orangnya ganjeng-ganjeng. Jadi yang ganjeng. Jadi yang satu cantik-cantik, yang satu ganjeng-ganjeng. Ketemu, sudah. Pasti. Akhirnya saudaraku atas hasutan. Jadi sekali lagi atas hasutan daripada Bileam ini. Sehingga perempuan-perempuan yang cantik-cantik ini berusaha untuk menggoda para pria-pria, para laki-laki orang-orang Israel. Persoalannya bukan soal masalah terang dan gelap bersatu. Persoalannya bukan hanya sekedar mereka jadi kawin campur. Mereka mengambil istri dari bangsa-bangsa lain termasuk Moab. Bukan itu yang jadi persoalannya. Tetapi begitu mudah, begitu gampangnya orang Israel dirayu. Bukan hanya sekedar menikah dengan perempuan-perempuan bangsa asing. Tetapi juga ikut menyembah kepada ilah-ilah yang mereka sembah. Ya. Dan inilah saudaraku yang membuat hati Tuhan sakit. Inilah yang membuat hati Tuhan sedih, saudara. Ya. Ini yang membuat hati Tuhan sedih. Kenapa? Karena pada akhirnya orang Israel itu menyimpang. Nah, ketika orang Israel menyimpang dari jalannya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjadi musuh atas orang Israel. Akhirnya apa? Tulah datang, penghukuman datang, malapetaka datang, kecelakaan datang. Yang tadinya Tuhan sudah bilang apa? Gak bisa, bangsa ini sudah diberkati. Kamu tidak bisa mengutuk. Artinya mereka tidak bisa celaka. Mereka tidak bisa kalah. Karena mereka aku sudah berkati. Selama mereka tidak pincang. Selama mereka berjalan dalam koridornya Tuhan. Jadi ibarat saudaraku ini adalah sebuah pagar. Ya.
Kan kalau kita baca kitab Iyub atau Ayub, pasal yang pertama, waktu katanya dewan musyawarah, para malaikat datang menghadap Tuhan, lalu datang juga si iblis. Lalu Tuhan bilang, "Kau dari mana?" "Wah, saya dari mengelilingi dunia." "Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang jujur." Lalu apa yang iblis bilang kepada Tuhan? Itu kan dia saleh, dia hidup benar, dia hidup jujur. Karena semua yang dia miliki, semua yang dia punya Tuhan pagari. Apa yang iblis minta? Kalau boleh, izinkan, cabut pagar itu. Jadi selama Tuhan memagari kepunyaan Ayub, nggak mungkin ada satu setan yang bisa mengambil apa yang dia punya, merebut yang dia miliki. Tapi ketika Tuhan izinkan, pagar itu dia cabut. Maka akhirnya iblis merajalela. Semua yang dia punya habis dalam sekejap mata. Kenapa? Karena pagarnya sudah dicabut. Nah, sama dengan orang Israel. Ketika saudaraku mereka ada dalam ketetapan, dalam Torahnya Tuhan, mereka dipagari oleh Tuhan. Nggak ada satu mantra, nggak ada satu setan, nggak ada satu musuh yang bisa mencelakai mereka. Karena Bapa Yahweh yang menjadi penjamin mereka. Tetapi ketika mereka keluar dari ketetapan Tuhan, jadi ibarat begini, Tuhan bilang, kamu nggak boleh keluar dari kota Jakarta. Selama kamu tinggal di kota Jakarta, kamu akan aku jamin. Hidupmu akan aku jamin. Kamu akan aman, kamu akan umur panjang. Kan begitu, kalau tinggal di kota Jakarta. Nah, kalau seandainya dia keluar dari kota Jakarta, berarti jaminannya tidak berlaku. Ya, jaminannya tidak berlaku, sama dengan orang Israel. Selama kamu tinggal dalam ketetapan, aku menjadi jaminan. Tapi kalau kamu keluar dari ketetapan, engkau berlaku fasik, engkau berlaku timpang, maka aku yang akan menjadi musuh. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali bagi kita hari ini untuk kita renungkan firman Tuhan. Jangan pernah kita takut dan gentar selama kita mau berusaha untuk hidup di dalam ketetapan Tuhan. Jangan pernah kita gentar dengan masa depan anak-anak kita. Makanya saya bilang sama Ibu Gembala, ya siapa sih orang tua yang tidak mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Siapa orang tua yang tidak mau memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Tapi kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan keinginan kita karena dengan keadaan dan situasi. Tetapi kita belajar untuk mengalir. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang Tuhan siapkan bagi anak-anak kita. Siapa yang pernah berpikir seorang Daud bisa menjadi raja satu waktu? Orang ayahnya saja sendiri tidak pernah menganggap dia. Keluarganya sendiri pun tidak pernah menganggap dia. Waktu Samuel datang memberitahukan kepada Isai bahwa anak-anaknya dipilih oleh Tuhan salah satu untuk dijadikan sebagai raja Israel, Daud tidak pernah dilibatkan. Daud tidak pernah diperhitungkan. Siapa yang berpikir ternyata satu waktu dia akan menjadi seorang raja yang besar, seorang raja yang ternama? Gak ada yang bisa mereka-reka. Yang paling penting yang Tuhan inginkan jadi seperti Daud. Dari masa mudanya dia bergaul dengan Torahnya Tuhan. Dari masa mudanya dia bergaul dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan menyediakan masa depan yang indah buat dia. Begitu juga dengan kehidupan kita, anak-anak kita. Boleh kita berusaha, tetapi lebih daripada itu adalah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Banyak orang tua yang memaksakan anaknya harus ikut kemauan orang tua. Harus ikut keinginan orang tua. Yang padahal belum tentu, sekali lagi belum tentu. Artinya bisa itu kehendak Tuhan melalui orang tua, tapi juga bisa
Bisa tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita? Bahwa yang menjamin hidupmu, masa depanmu adalah Tuhan. Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi. Makanya jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan mami papi, jangan. Tetapi andalkan Tuhan Yeshua HaMasiah. Dia yang memberikan jaminan atas hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa melihat ternyata ketika orang Israel menyimpang, saudara, berkat yang tadi Tuhan sudah janjikan itu bisa berubah menjadi kutuk, bisa berubah menjadi malapetaka, bisa berubah menjadi tulah. Ya. Kenapa? Karena mereka keluar dari arealnya Tuhan. Jadi arealnya Tuhan itu adalah firman-Nya, Torahnya. Berusahalah kita. Makanya saya bilang jangankan kita, orang Israel aja nggak ada yang bisa menjalankan Torah secara sempurna. Apalagi kita. Tapi berusahalah. Ada orang bilang, nggak mungkin kita bangsa asing melakukan, orang Israel aja nggak bisa. Nggak bisa, tetapi bukan berarti menolak. Saya berikan contoh Sabat. Sabat yang kita lakukan mungkin saudara masih jauh dengan standar yang Tuhan inginkan. Tapi jangan menolak hukum tentang Sabat. Berusaha terus. Berusaha untuk makin berkenan kepada Tuhan. Cara kita mengasihi kepada sesama mungkin juga masih jauh dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi jangan pernah berhenti untuk kita mengasihi sesama. Berusahalah kita. Latihlah diri kita. Karena memang untuk itulah kita semua dipanggil dan ditebus oleh Tuhan. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan ini pegangan hidup kita. Jaminan bagi kita bukan manusia. Yang menjamin kita adalah Tuhan semesta alam. Selama kita hidup dalam ketetapan Tuhan. Dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini. Dan melakukannya dalam hidup setiap kita. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Mari kita mau datang.